Gue bisa juga bikin video tips diet ala Hani. I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you. Hi guys, welcome to my video. Kok terang banget sih? Oke. So, banyak banget dari teman-teman kemarin yang nyuruh gue bikin video di YouTube ya, buat bikin video tips diet ala gue. So, akhirnya gue bisa juga bikin video tips diet ala Hani. Di video ini gue bakalan sharing pengalaman diet gue dan pengalaman gue ngebentuk body gue, okay? So kalau kalian penasaran, langsung aja klik here to like and click here to subscribe. Subscribe. 3 prinsip yang harus kalian lakukan pas diet. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua fokus, yang ketiga bersabar, karena nggak ada diet instan. Diet itu butuh kesabaran yang ekstra bener-bener ya. Nah, gue bakal ngejelasin satu persatu dari 3 prinsip ini. So, kita nggak usah banyak ngomong ya. Let's move into the tips part 1. Kalian harus yang pertama adalah konsisten dalam menjalani diet atau menjaga pola makan. Karena kalau kalian nggak konsisten, 1 minggu aja kalian itu bisa capek dan kalian bisa ngeluh. Kok gue udah 1 minggu diet, bebe gue segini-segini aja. Kok gue udah 1 minggu diet sampai nahan makan, sampai bener-bener hampir nggak makan ya. Tapi kok badan gue kayak gini aja. Jadi tipsnya, yang pertama, kalian harus makan makanan yang berserat tinggi. Ini biasanya bisa kalian dapetin di sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Biasanya gue biasanya tuh lebih sering makan sayuran tuh kayak brokoli, wortel, sawi, tapi sawi hijau yang agak kecil tuh. Bukan sawi hijau yang besar ya, yang kecil. Sama kentang. Itu yang paling sering gue konsumsi ya. Dan buah-buahan yang paling gue sering konsumsi itu adalah alpukat, pisang, sama mango. Itu yang paling sering ya. Well, actually ini sayuran, ini buah-buahan mengandung vitamin, mengandung nutrisi dan proteinnya masing-masing. Tapi itu yang paling sering gue makan dari 2 tahun lalu sampai sekarang. Next, yang kedua adalah kurangi karbohidrat atau makanan olahan. Like, biasanya kayak burger, KFC, makanan-makanan olahan lainnya atau makanan cepat saji lainnya, nasi campur, ayam lalapan, ayam geprek, kayak gitu ya. Karena pas diet yang kita butuhin itu adalah nutrisi, dan kebanyakan di makanan cepat saji itu nutrisinya itu sedikit banget. Bahkan mungkin kalau makanannya itu dimasaknya udah terlalu lama gitu, mungkin nutrisinya itu udah menghilang gitu ya. Jadi bisa mengenyangkan tapi nggak ada nutrisi, nggak ada vitamin, nggak ada protein. Yang ketiga adalah kalian harus minum air putih yang banyak, please. Minum air putih sebenarnya gampang banget ya, tapi kadang kita semua ya rata-rata paling males yang namanya terlalu sering minum air putih. Well, actually juga gue sebenarnya, cuman gue berusaha gimana caranya biar sehari itu gue ngabisin 2 botol yang gede itu aqua. Jadi setiap bangun tidur itu sebelum gue sarapan, gue tuh harus minum air putih dulu sebelum kayak minum jus atau enggak makan sarapan. Itu gue harus minum air putih dulu gitu. Well, jadi kalian sharing pas gue diet awalnya dulu, tapi di akhir ini ya. Sarapan yang keenam itu sarapan yang berprotein tinggi. Kalian bisa sarapan, kalau gue ya, gue biasanya sarapan itu pakai telur. Telurnya terserah kalian mau 2 mau 3 butir, itu terserah kalian. Tapi biasanya gue itu 3 butir atau 2 butir telur gue rebus atau enggak gue scramble sama didadar beda ya. Jadi beda cara masaknya ya. Jadi biasanya itu gue scramble atau enggak gue boil gitu, atau gue direbus gitu loh, tapi direbus dengan medium tingkat kematangannya itu medium gitu. Jadi kadang kuningnya itu agak masih agak cair dikit, nggak terlalu sampai kayak padat gitu loh. Itu yang biasa gue makan, sama paling gue tambahin sayuran kayak brokoli, buncis, sama sedikit kentang. Itu yang biasanya gue pakai buat sarapan ya, sebelum gue workout atau sebelum gue beraktivitas.
Sama biasanya gue paling bikin jus, kayak kalau gue punya pisang gue paling jus pisang, dan gue airnya itu gue pakai susu, tapi susunya yang low fat, nggak yang full cream, karena low fat sama full cream itu beda. Okay, so yang keenam adalah olahraga yang rajin. Nah, kalau olahraga sendiri gue bakal ngejelasin olahraga apa yang harus kalian ambil di first diet atau bagi pemula ya, tapi in the next video. So olahraga itu sangat penting. Jadi percuma kalian diet, percuma kalian itu ngejaga makan, percuma kalian capek-capek makan protein apa segala macam, tapi kalau kalian gak olahraga sama aja nothing gitu. Karena di sini makanan aja itu nggak cukup untuk membakar kalori kalian. Jadi kalian tuh harus olahraga yang rajin. Okay? So yang ketujuh adalah hindari alkohol. Banyak sih teman-teman yang nggak minum alkohol juga kan. So di sini gue mau cerita dikit pas awal gue diet 2 tahun lalu sampai sekarang. Jadi gue tuh dulu punya motivasi, gue pengen punya body tuh kayak cewek-cewek Latin yang ya kan, yang pantatnya begini, yang perutnya itu flat gitu. Dan dari situ gue semangat gitu loh, pengen nge-gym. Jadi gue harus bisa, gimana caranya gue harus bisa punya body kayak si cewek ini, kayak gitu. Akhirnya gue berusaha buat nge-gym, tapi awal gue nge-gym aja tuh sampai beberapa bulan itu gue belum dapetin apa yang gue mau gitu. Karena waktu itu pertama kali gue fitness itu gue nggak diet sama sekali, gue masih makan nasi, gue masih makan serabutan gitu loh. Jadi gue nge-gym itu nggak ada hasil yang sampai 1-2 bulan first itu nggak ada hasil. Sampai akhirnya gue searching di Google kayak gitu, gue nanya-nanya juga ke teman gimana caranya diet yang sehat gini-gini. Akhirnya gue punya inisiatif dari diri gue sendiri, gue harus diet. Dari situ, dari awal gue diet itu gue stop makan nasi sama sekali. Gue stop makan nasi itu sampai berapa bulan ya. Sekalinya gue pengen makan nasi, paling gue makan nasi merah, tapi itu aja nggak sering, paling sekali atau 2 kali udah enough gitu loh. Jadi makan nasi, entah itu nasi merah pun gue bener-bener stop sama sekali sampai beberapa bulan. Tapi sepengalaman gue ya babes, kalau kalian udah terbiasa sama namanya diet, sama makanan yang kalian konsumsi pas diet, dan apalagi kalau kalian udah mulai membentuk badan ya, kalian ngelihat makanan yang menurut kalian gak sehat itu aja kayak kayak gitu. Kayak gue dari semenjak gue diet, gue ngelihat nasi itu awal dulu ya, gue ngelihat nasi itu kayak bukan gue takut gemuk, bukan gue takut balik lagi badan gue kayak gitu, enggak, tapi kayak karena udah terbiasa makan makanan yang menurut gue sehat ya, yang gue bikin sendiri, itu kayak gue kayak males banget makan kayak makanan yang menurut gue nggak sehat gitu. Jadi fitness itu udah hampir 2 tahun sampai sekarang ya, dan gue masih fitness, dan gue juga masih diet ya. Walaupun gue udah dapat body gue seperti yang teman-teman lihat, tapi gue masih diet karena diet sama menjaga itu yang lebih susah banget ya. Yang pertama dietnya, kalau kalian udah dapat bodinya, yang lebih susah lagi untuk menjaga gimana bodinya itu tetap stay seperti itu. Okay? So pertama kali gue diet dulu itu 2019-an, 2 tahunan lalu lah. Gue pas pertama kali diet itu bener-bener hampir gagal. Kenapa? Karena gue nggak bisa menghindari yang namanya makan serabutan gitu. Apalagi yang namanya kita lidah Indonesia, kalau gue makan nggak pedes tuh kayak nggak kenyang gitu loh. Jadi paling seneng banget apalagi kalau makan ayam geprek level 15, udah gitu loh. Tapi karena gue pengen banget punya body seperti cewek yang gue fans, cewek-cewek Latin ya, yang pantatnya begini, yang perutnya flat, yang pokoknya yang bule-bule begitulah. Dan gue tuh harus bisa diet, dan akhirnya gue harus konsistenin diri gue sendiri kalau gue tuh harus bisa diet. First diet
gue tuh stop makan nasi sama sekali sampai, gue lupa ya sampai berapa bulan waktu itu, tapi seingat gue sampai berbulan-bulan lah ya. Gue sampai benar-benar stop makan nasi. Gue coba buat masak sendiri, gue searching di Google diet food. Gue stop makan nasi, gue stop makan gorengan, makan makanan serabutan yang biasa gue makan setiap hari sebelum gue diet. Itu gue literally stop sama sekali, stop ya. Karena apa? Karena kalau kalian diet tapi kalau kalian masih makan makanan yang mengandung kalori, sama masih mengandung makanan yang mengandung terlalu banyak karbo, itu sama aja nggak ada hasil kalau menurut gue. Di sini nih kesalahan teman-teman kalau diet, yang first diet itu di sini. 1 minggu diet, nahan makan, ngurangin makan nasi, tapi nggak ada hasil. Berat badan masih segitu, badan masih melar. Kenapa? Karena pas diet itu nasi itu jujur sebenarnya paling bad banget kalau lagi diet. Makanya gue pas diet dulu gue bener-bener stop sama sekali makan nasi. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kalian konsisten, kalau kalian fokus dan juga bersabar, nggak harus butuh 1 tahun, pasti kalian you get your body like how you want, you know. Kalian pasti dapetin apa yang kalian inginkan. Kuncinya adalah bersabar dan juga fokus. Minum air putih yang banyak. Yang keempat adalah kurangi makanan yang terlalu manis atau makanan yang mengandung terlalu banyak gula. Kayak misalkan nih ice cream, coklat, ice teh. Pokoknya makanan-makanan yang mengandung terlalu banyak kandungan kalori atau gula, tolong dikurangin atau bahkan kalau bisa dihindari. Karena dulu ya, nanti kalau kalian diet, menjalani pola hidup sehat, itu bukan cuman berpengaruh ke body kalian, tapi juga dari kesehatan kalian gitu loh. Jadi kalau kalian diet plus olahraga dan kalau kalian dapat body yang bagus, itu adalah bonus dari usaha kalian. Jadi diet itu nggak cuman harus buat orang yang fitness atau orang yang mau ngebentuk body goal, enggak, tapi itu buat kesehatan diri kita sendiri juga. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian dietnya benar dan olahraganya rajin, bonusnya kalian akan punya body yang bagus. Oke, di video kali ini mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman, dan aku bakalan sharing gimana diet part 2 in the next video, dan aku juga bakalan sharing olahraga apa yang harus diambil bagi pemula untuk membentuk atau membakar kalori first ya. Tapi aku bakalan sharing itu di next video. So aku di sini benar-benar minta maaf banget kalau aku ngomongnya itu agak belepotan dan gak terlalu rapi, karena this is my first video dan jujur aku nervous ya, walaupun ngomong sendiri di depan video, di depan kamera kayak gini, aku masih kayak oh my god. Jadi salam sehat dari aku, jangan lupa semangat, dan see you in the next video.